Anak kedua hampir selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Di saat yang sama, jika ia memiliki adik, anak kedua juga diwajibkan untuk menjadi panutan untuk adiknya. Jadi anak kedua memang punya cobaan tersendiri. Tapi biasanya anak kedua mempunyai kepribadian yang menarik. Bagaimana karakter anak kedua dan bagaimana cara kita berinteraksi kepadanya? Kita akan bahas dalam video kali ini. Sifat dan kepribadian anak kedua paling sulit untuk dijabarkan. Bila ia memiliki adik, maka ia akan memerankan dua sosok sekaligus, yaitu sebagai adik dan sebagai kakak. Karakter anak kedua itu bisa bervariasi, tergantung berapa jumlah saudara yang dimilikinya dan bagaimana pola asuh orang tuanya. Berikut adalah beberapa karakter anak kedua yang bisa jadi akan kita temui. Yang pertama, anak kedua memiliki karakter ambisius dan punya semangat tinggi. Fakta ini sangat unik. Jika anak kedua menginginkan sesuatu, maka dirinya akan merasa sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh agar bisa mendapatkan keinginannya. Sifat ambisius dan semangat tinggi yang dimilikinya bisa jadi berasal dari keinginan terdalamnya untuk diakui oleh kedua orang tuanya, sehingga ia akan berusaha untuk mencapai tujuannya. Sayangnya sifat ini seringkali dianggap merupakan sifat negatif pada anak kedua. Padahal jika dilihat dari sisi positif, hal ini justru berdampak baik saat ia dewasa nanti. Asalkan orang tua perlu mengarahkan sifat ini dengan baik kepada anak, yaitu melatihnya untuk menerima kekalahan, bagaimana menyikapi kegagalan dan terus dilatih untuk berpikir positif. Kedua, anak kedua sering merasa kesepian. Ini memang tidak selalu berlaku untuk semua anak kedua, tapi bisa saja anak yang lahir di urutan kedua bila ia memiliki adik cenderung lebih sering merasa kesepian. Ini karena perhatian orang tua seringkali terbagi untuk menyemangati si kakak sulung atau mendampingi si adik bungsu, sehingga seringkali anak kedua jadi kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Tapi lagi-lagi ini tergantung cara orang tua dalam membagi perhatiannya. Soalnya tidak jarang orang tua yang memberikan perhatian yang cukup untuk si anak kedua. Yang ketiga, anak kedua memiliki jiwa kompetitif. Jiwa kompetitif yang dimiliki anak kedua disebabkan ia memiliki saudara kandung yang memungkinkan mengasah sifat tersebut. Jadi hal ini justru berdampak positif pada anak kedua. Sebab jika disatukan dengan sifat ambisiusnya justru akan menonjol dalam bidang prestasi maupun akademisnya. Yang keempat, ada yang mengatakan anak kedua terkadang sulit diatur. Tapi ini tidak berlaku untuk semua anak kedua. Tergantung bagaimana ia diperlakukan. Bisa jadi sikap ini muncul karena ia merasa kurang dihargai dan seringnya disalahkan. Disinilah pentingnya orang tua dan orang-orang terdekat memberikan perhatian dan sering ngobrol dengan anak kedua, sehingga ia merasa mendapatkan perhatian, dimengerti perasaannya, dimengerti keinginannya, dan merasa dihargai. Dengan begitu insya Allah anak kedua juga akan mudah diatur. Secara umum, anak kedua memiliki kepribadian yang menyenangkan. Anak kedua umumnya tumbuh bahagia di dalam lingkup pertemanannya. Mereka dapat menjalin ikatan yang kuat dengan teman-temannya. Oleh sebab itu, anak kedua cenderung memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Ada yang menyebutkan bahwa anak kedua adalah orang yang sangat ramah. Itulah yang menyebabkan ia lebih mudah dalam hal pergaulan. Jika ingin meluluhkan hati anak kedua, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan. Yang pertama, sediakan waktu khusus untuk dia. Luangkan waktu untuk bersenang-senang atau bicara dari hati ke hati untuk lebih memahaminya. Yang kedua, anak kedua sebenarnya tidak suka dengan keributan. Jadi, jangan permasalahkan hal-hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Yang ketiga, walaupun anak kedua itu orang yang memiliki sifat ambisius, kompetitif, dan punya semangat tinggi, tapi saat dia sedang galau atau sedang sedih, jangan biarkan dia sendirian. Bantu dia, kemudian kita temani, jadi pendengar yang baik untuknya, dan kita bisa memberikan masukan sehingga dia dapat memutuskan apa yang akan dilakukan di tahap selanjutnya.
Nah, untuk kamu anak kedua, atau kamu yang memiliki partner anak kedua, juga ayah bunda yang sudah memiliki anak kedua, silakan komen. Sama tidak dengan apa yang sudah saya sampaikan?